Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman dan juga adik-adikku semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Amin. Juga mudah-mudahan ke depan kita selalu baik. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada pembelajaran IPS pada pertemuan pertama malam hari ini, sebelum kita melangkah pada pertemuan yang selanjutnya, istilahnya malam ini adalah untuk sebagai pendahuluan ataupun pengantar dari pembelajaran IPS yang selanjutnya. Oke? Oke, masih semangat ya? Dari dan ya, alhamdulillah. Perlu diketahui bahwasanya tujuan dari pendidikan sendiri yakni adalah membentuk manusia yang memiliki moral, yang cinta pada tanah airnya, dan juga taat terhadap aturan-aturan yang ada, khususnya yakni peraturan-peraturan terhadap agama. Jadi tujuan dari pendidikan sendiri, terkhusus pendidikan IPS, yakni membentuk manusia yang memiliki moral dan juga manusia yang cinta pada tanah airnya, serta manusia yang taat pada peraturan-peraturan, terkhusus yakni peraturan agama. Sebagai pendahuluan ataupun pengantar pada pembelajaran IPS pada pertemuan malam hari ini, saya menampak teman-teman ini sangat bersemangat sekali untuk belajar. Alhamdulillah. Oke. Sedikit cerita ataupun sepenggal kisah yang bisa kita ambil pesan moral maupun hikmahnya dari kisah tersebut, yakni adalah sebuah sepenggal kisah cuplikan dari kisah pewayangan Mahabharata. Mungkin teman-teman dan adik-adik semua juga pernah mendengar kisah tentang Mahabharata, yang mana di dalamnya terdapat perang saudara ataupun yang disebut dengan perang Bharatayuddha. Di situ adalah perang besar. Yang perlu saya ceritakan ataupun sepenggal cerita yang bisa kita ambil hikmahnya, yakni adalah sebelum terjadinya perang Bharatayuddha, seperti yang dijelaskan pada pewayangan bahwasanya perang Bharatayuddha adalah perang saudara antara pihak Pandawa dan juga pihak Kurawa, di mana pihak Kurawa dibela oleh kesatria-kesatria yang hebat seperti Bhisma yang Agung, Guru Drona, Raja Anggakarna. Namun Pandawa juga memiliki kesatria-kesatria yang hebat seperti hanya Arjuna, Bima, dan juga kesatria-kesatria yang lain. Di mana sebelum terjadinya perang Bharatayuddha tersebut, Yudhistira ataupun yang bisa disebut dengan Puntadewa dalam pewayangan Jawa, dia sebelum perang dimulai memberikan perintah pada kusirnya untuk mengarahkan kereta perangnya kepada kehadapan kakeknya, yakni Bhisma yang Agung, di mana Bhisma yang Agung adalah masuk di dalam pihak Kurawa. Namun begitu, setelah Yudhistira mengarahkan keretanya ke hadapan Bhisma yang Agung, kemudian Yudhistira turun dan menginjakkan kakinya ke tanah dan berlutut di hadapan kereta dan di hadapan kakeknya, di mana pada saat itu Yudhistira meminta ataupun mohon doa restu untuk berperang ataupun meminta perintah dari kakeknya untuk memberikan perintah kepada pihak Pandawa untuk menyerahkan senjata, mengaku menyerah dan menerima hukuman dari pihak Kurawa. Meskipun Bhisma yang Agung dicoba dipengaruhi oleh Duryodhana sebagai kakak ketua dari Kurawa, Bhisma yang Agung meskipun membela Kurawa, namun doa restunya tertuju pada pihak Pandawa dan mendoakan agar peperangan Bharatayuddha itu dimenangkan oleh pihak Pandawa. Dari hal itu, Yudhistira mendengar dan mendapatkan restu untuk berperang dan mendapatkan doa dari kakeknya, kemudian memberikan hormat salam kepada kakek Bhisma dan juga gurunya, yakni Guru Drona, untuk melakukan perang tersebut. Setelah mendapatkan restu dari kakek dan juga gurunya, Yudhistira kembali ke atas kereta perangnya dan kembali kepada barisan-barisan prajuritnya. Baru kemudian dari hal itu barulah perang Bharatayuddha akan dimulai. Dari kisah itu bisa kita ambil kesimpulan ataupun bisa kita ambil pesan moralnya dan juga hikmahnya, bahwasanya manusia yang baik adalah manusia yang selalu mempertahankan etika dan moralnya dimanapun berada. Bagi kita, adik-adik dan juga saya sendiri selaku, bukan selaku ya, tapi sebagai generasi
generasi muda Indonesia dan juga generasi penerus bangsa, alangkah lebih baiknya kalau kita menjadi manusia yang bermoral, manusia yang cinta pada tanah airnya, dan juga manusia yang selalu taat terhadap aturan-aturan yang ada. Dari hal itu, etika selalu dijunjung tinggi oleh Yudhistira. Bagi kita, hal itu bisa menjadi pelajaran bahwa dimanapun kita berada dan dimanapun kondisinya, etika tetap dijunjung tinggi. Karena ada peribahasa bahwasanya istilah Jawa mengatakan ajining diri sokolati, ajining rogo soko busono. Harga diri seorang manusia ada pada mulutnya, dan harga diri manusia ada pada pakaiannya. Jadi apabila kita ingin dihargai orang lain, marilah kita berusaha menghargai diri kita sendiri dahulu. Dan juga seperti halnya tujuan dari pendidikan, yakni membentuk manusia yang bermoral, menjadikan manusia yang cinta pada tanah airnya, dan juga menjadikan manusia yang selalu taat terhadap peraturan-peraturan yang ada. Dari hal itu, kita sebagai generasi muda, marilah kita tanamkan moral-moral yang baik, etika-etika yang baik, dan juga kita pertahankan sampai kapanpun dan juga dimanapun. Dengan begitu kita juga bisa ikut andil mensukseskan tujuan pendidikan di Indonesia ini. Ketahuilah bahwasanya sikap seorang kesatria yakni selalu setia pada sikapnya dan juga selalu menjalankan apa yang sudah menjadi kesanggupannya. Dari hal ini, mungkin untuk pertemuan pertama pada malam hari ini, sepenggal kisah itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, yang bisa diteladani dan bisa diambil kesan moralnya. Semoga hal itu bisa bermanfaat bagi kita semua, dan juga pembelajaran yang selanjutnya bisa berjalan lebih lancar lagi dan tetap bersemangat. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan juga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Mungkin sekedar itu dahulu yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan, dan juga jangan lupa bahagia. Oke? Oke. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat.